Saya pernah lihat sendiri langsung, bukan kata orang lagi. Datang ke tempat kubur untuk pengen tahu, saya pengen tahu. Bener orang nyembah kubur, bukan kata orang, saya lihat sendiri nyembah kubur, sampai nangis, sampai sujud dia kepada kuburan. Ini syirkun akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita melihat Ustadz Yazid Jawas ya, ini menurut saya beliau ini orang yang paling unik dari ustadz-ustadz yang lain. Yaitu kalau mengklaim suatu tindakan muslim yang tidak dia sukai, yang mungkin itu menurut dia berpotensi melakukan kesyirikan, itu tidak mau tabayun-tabayun dulu atau apalah begitu. Tapi langsung klaim, wah itu ada orang sujud, langsung syirik. Ternyata itu terbukti dengan ketika ngaji terakhir ini si Ustadz Yazid Jawas ngaji terakhir di Masjid Al-Barkah atau apa itu yang kemarin digaung-gaungkan, yang kemarin itu menjadi kebanggaan para kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Ya wajar ya, namanya orang itu bangga dengan kelompok itu wajar. Dari sisi itu ya mau gimana lagi kalau mereka sudah berbangga. Tapi ya ingat juga ya, kalau kita melihat buku-buku yang ada di ustadz-ustadz sebelah itu mengenai hizbiyah itu larangan keras, tapi hari-hari ini saya malah justru melihat mereka lebih kepada ya wallahu a'lam. Bagaimana itu maksudnya begitu ya. Saya nggak mau menuduh untuk ya kalian berbangga dengan kelompok dan lain sebagainya, enggak. Kalau misalkan berbangga dengan kelompok ya tetap Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini justru banyak sekali, tetapi ya biasa saja lah begitu ya. Itu tidak menjadi jaminan untuk kita masuk surga, tidak menjadi jaminan untuk kita itu menjadi lebih baik, seperti itu ya. Yang paling penting di sini sahabat, Ustadz Yazid Jawas ini aneh. Dia itu melihat satu orang, entah berapa orang yang dia lihat dalam pengakuannya ya. Jadi ketika dia itu pernah pergi ke suatu makam, entah makamnya ini juga di mana saya nggak tahu. Dia pergi ke suatu makam, tetapi di sana dia melihat yang menurut dia itu perbuatan syirik, menyekutukan Allah, bahkan dia klaim sebagai syirkun akbar. Ini luar biasa sekali Ustadz Yazid Jawas. Ini saya peringatkan pada sahabat lah ya. Ya sebagai sesama muslim kita itu tidak bolehlah seperti itu menuduh orang yang kiranya itu masih berpotensi tidak melakukan kesyirikan, kemudian kita paksa mereka itu melakukan kesyirikan, ya jangan seperti itu. Kemarin di pembahasan video sebelumnya saya sudah bahas mengenai bagaimana ketika kita melihat ada orang yang kiranya potensinya bisa jadi dia tidak sedang beribadah kepada selain Allah. Yang potensinya dia tetap bisa dikatakan sebagai menyembah Allah. Ternyata kita wajib, ya, bahasanya itu wajib, itu di keputusan Multaqo Ahlul Hadis, jadi di fatwa Mesir itu ya. Jadi kita wajib untuk berhusnudon, wajib untuk berprasangka bahwa orang itu masih melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Kita tidak boleh mengklaim orang itu sebagai orang yang melakukan syirkun akbar, yang konsekuensinya nanti dia itu keluar dari Islam. Ini berbahaya sekali, sahabat. Makanya tuduhan-tuduhan semacam ini perlu kita luruskan, perlu kita jelaskan. Nah, Pak Ustadz Yazid ini dia aneh, melihat satu orang, dia melihatnya itu sujud, katanya menyembah lah. Ukuran menyembah ini dia tidak katakan. Padahal ukuran menyembah itu kan dari hati, begitu ya. Kalau saya sangat menghindari sekali ketika mengatakan orang itu musyrik kepada Allah. Bahkan sekalipun dia di depan patung pun, kalau memang dia itu adalah orang Islam, tetap kita harus berhusnudon, dia tidak sedang menyembah patung. Seperti itu, sahabat. Mungkin dia sedang ya ngapain lah seperti itu. Karena husnudon ini dibangun penting sekali. Agar kita ini tidak selalu kemrungsung terus dengan iman orang. Ini kan gimana orang hidup buat seperti ini. Kita dakwahkan tauhid loh.
orang-orang di Indonesia ini semuanya sudah mayoritas ya, mayoritas Islam. Kok masih didakwai tauhid terus? Ya mending dakwah tauhidnya itu dibawa ke yang belum Islam begitulah ya ya khususnya di negara-negara seperti ya Rusia atau di mana di Amerika. Pokoknya negara-negara yang masih mayoritas non-Islam begitu. Nah, itu tepat mengatakan dakwah tauhid di situ. Banyak mereka yang tidak menyembah Allah. Nah, ini kita sudah Islam. Tauhid sudah benar, nyembah kepada Allah, minta kepada Allah, meyakini apapun yang ada di muka bumi ini atas kehendak Allah, meyakini keagungan Allah, masih saja dikatakan sebagai orang musyrik. Ini saudara sendiri yang mengatakan. Makanya kadang-kadang ada balasan-balasan yang tidak enak itu ya harusnya diwajari begitu. Lah ini coba satu orang yang Pak Yazid Jawas ini lihat tadi, lalu kemudian dia semena-mena menganggap, oh saya pernah melihat dia itu benar-benar menyembah, benar-benar sujud, dia rukuk di sana, nangis di sana. Kalau melihat secara dohir seperti itu, ukurannya apa? Pertanyaan besarnya di situ. Ukurannya apa dia bisa dikatakan sebagai musyrik? Toh kita ini juga banyak juga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu bisa dua potensi. Contohnya tadi, sujud. Bisa jadi kita melihat orang sujud di depan patung, dia bersyukur tetapi di depannya itu yang kita lihat berupa patung, dia bukan sedang menyembah patung itu tetapi dia sedang bersujud syukur, entah apa nikmat yang dia terima tetapi secara kebetulan dia sedang berada di depan patung. Itu kan pola berpikir sederhananya kan seperti itu. Jangan kita malah melihat satu orang yang belum tentu itu dia melakukan sebuah kesyirikan, tetapi kita katakan itu syirik, lalu kemudian dibuat sampel untuk menghukumi semua umat Islam yang ada di Indonesia ini. Itu sahabat kalau melihat apa yang disampaikan oleh Yazid Jawas ini ngeri sahabat. Sampelnya belum tentu benar, ukurannya belum tentu benar, tetapi sudah dibuat sebagai tolak ukur untuk menghukumi mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita mengikuti ini, pandangan banyak kepada orang Islam, pandangan terhadap orang Islam kita akan merasa, oh, kayak hidup ini kayak nggak tenang begitu ya. Melihat orang, oh syirik, kita harus nganu. Oh, melihat orang kita syirik. Nah ini kalau kita ingin dakwah ya silahkanlah dakwah. Tetapi dimulai dari husnudon dulu. Dimulai dari optimis dulu. Bahwa orang itu adalah orang Islam. Lalu kita ajak dia kalau sudah Islam menuju ke jalan yang lebih benar. Perbanyak amal ibadah misalnya. Memotivasi untuk sholat misalnya. Ketika ada urusan kita pasrahkan kepada Allah misalnya. Dan ketika mau ziarah kubur, ketika tawasul, betul-betul tawasul, ya kita minta secara tulus murni, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sederhana mikirnya. Jangan kayak wanita dulu ya. Ada cerita wanita kalau katanya kalau ada pemuda-pemuda zaman dulu yang nakal-nakal itu sukanya kan pada pacaran atau apalah begitu. Naudzubillah. Yang pacarannya yang naudzubillah. Kemudian kalau disakiti itu kemudian membuat satu kaidah katanya semua laki-laki buaya. Ya jangan seperti itulah. Ya, itu namanya menghukumi sesuatu yang tidak bisa dibuat sampel tetapi Anda paksakan sebagai sampel. Seperti itu sahabat, semoga bisa dimaklumi dan semoga kita-kita yang ziarah ini, yang tawasul, memang betul-betul orang yang tulus murni minta kepada Allah dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan orang-orang Salafi Wahabi juga mengerti, seminimal mungkin itu mengerti bahwasanya apa yang kita lakukan itu
adalah perbuatan yang memiliki dasar. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.